Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my video. Untuk video kali ini akan menjelaskan bagaimana proses penilaian khususnya yang PTS ya. Tapi saya akan jelaskan juga bagaimana proses nilai yang lain supaya kalian memahami apa sih pembelajaran bahasa Inggris, terus apakah dinilai dan lain sebagainya, karena masih ada beberapa siswa yang jarang mengerjakannya. Maka perlu diinformasikan bagaimana cara saya mengumpulkan nilai berikut pengumuman bagian PTS-nya yang ini. Nah, saya kan sudah buatkan ya 3 link. 3 link itu untuk kelas 4, untuk kelas 5 dan kelas 6. Jadi masing-masing siswa atau kelas itu menerima link yang berbeda. Saya akan tunjukkan ya kelas 4, kelas 5, kelas 6. Tapi sebelum ini saya akan tunjukkan dulu, Mister, gimana sih kalau misalkan Mister kan suka ngasih link gitu ya setiap minggu. Kemana sih fotonya, kemana sih larinya? Kenapa sih Mister nggak mendingan di link daripada melalui WA? Karena simple, kalau di WA itu nanti kan memorinya penuh dan itu kan membuat handphone menjadi error. Lagi pula di WA itu kan tidak hanya akun WA itu kan banyak sekali, terutama siswa-siswi itu kan tidak hanya kelas 4 tapi juga ada kelas 5, kelas 6. Itu banyak sekali siswanya, ada sekitar 150-an siswa. Ditambah juga dari saya kan mengajar di SMA Negeri 2 Cikampek, itu sekitar 250-an sampai 300 siswa juga, sehingga banyak sekali kalau misalkan melalui WA yang terjadi malah error di handphonenya. Itu dari sudut pandang dari sudut Mister saja, belum dari kalian kan harus foto kirim terus ada guru lain juga mungkin ngirim foto juga, jadi samalah ya, lebih baik dikirimkan di dalam satu rumah, satu tempat. Nah, contoh seperti ini. Ketika kalian mengisi tugas atau mengirimkan tugas, itu akan otomatis masuk misalkan ini ya, ini yang paling terakhir nih, pengumpulan tugas mid test. Nah, mid test itu saya akan jelaskan. Yang kemarin banyak yang japri, belum sempat saya jawab karena memang terlalu banyak gitu yang japrinya gitu, karena ada perbedaan kata saja. Kalau di LKS itu tulisannya mid semester kan ya. Saya pada saat menulis ini subuh jam 2 atau jam 3 ya, saya lupa gitu. Jadi harusnya mid semester gitu. Tapi saya tidak lupa untuk menuliskan LKS-nya, harusnya mid semester LKS. Nah, masing-masing kelas itu kan berbeda halaman, sementara yang saya sharekan itu kan ke 6 grup, 4A, 4B, 5A, 5B, 6A, 6B. Dikhawatirkan saya salah mengirim halaman, otomatis ya lebih baik kata-katanya sama saja gitu. Tinggal nanti siswa-siswi yang mencari halaman apa, yang penting ada tulisan mid-nya, mid semester gitu. Cuman saya tulisnya ternyata mid test. Oke, di kata-katanya ada yang salah di kata-kata saya ya. Padahal harusnya mid semester tes, harusnya seperti itu kan ya. Tapi it's okay karena sebagian sisanya sebagian besar sudah mengerjakan. Nah, contohnya di sini upload tugas nih, kan yang sudah mengerjakan hari Selasa kemarin sudah mengupload tugasnya. Bagaimana sih Mister mengeceknya ya? Sangat mudah sekali. Jadi saya siapkan buku daftar nilai di tangan saya, lalu sambil saya buka di sini, saya lihat di sini ini siapa namanya, Sri Mayanti gitu, ini seperti Mayanti. Saya lihat saya zoom saja seperti itu, lihat jawabannya. Nah, ini karena memang masih belum ya, masih loading gitu. Nanti kalau di handphone lebih mudah karena saya tinggal geser kiri kanan gitu. Ini kanan kiri seperti itu. Itu lebih mudah lagi. Jadi cara saya mengerjakan
atau mengecek nilai-nilai ini lebih mudah. Nah, terus pengecekannya foto itu sebenarnya tidak hanya di sini. Nah, jadi di sini nih, misalkan contoh nih ya, pengerjaan tugas kuis, bukan kuis ya, yang pengumpulan tugas ya, yang mana ya? Nah yang ini. Nah, pengumpulan tugas ini kan kalian seperti ini ya, kirim kelas segala macam. Lalu Mister emang nggak repot nih, ada 130 siswa, siswanya lebih sih, yang saya tahu sih lebih gitu, tapi yang mengumpulkan hanya 130 saja. Ya gak apa-apa lah, yang tinggal dikumpulin aja, nanti tinggal dirata-ratakan nilai yang paling banyak ya berarti mendapatkan atau berhak mendapatkan nilai yang tertinggi. Saya buka ini, lalu saya lihat namanya Sekar gitu ya, namanya Sekar kelas 6 tuh udah jelas kan. Jadi saya di buku daftar nilai saya tinggal buka saja nama Sekar kelas 6B. Nanti saya lihat di sini ini pengerjaannya seperti apa. Nah, ada yang kirim foto 1, ada yang kirim foto 2. Ya yang satu ya bagian itu saja yang saya lihat gitu. Nah, ini kan. Nah, saya tinggal zoom. Oke, ini sudah mengerjakan. Nah, kalau di handphone lebih mudah gitu. Kalau untuk yang mengerjakan tanggal 22 bulan 6. Mohon maaf. Tanggal 22 jam 9 bulan 9 jam 6 gitu. Ini kelihatan berarti ini pagi-pagi siswa sudah mengerjakan gitu. Kebetulan memang sebagian besar siswa mungkin semangat ya, sehingga walaupun hari Selasa belum muncul atau belum tiba, di hari Senin, hari Minggu beberapa siswa memang sudah mengerjakan LKS-nya. Itu terlihat di beberapa tahun ketika saya mengajar di Jomin Timur, itu memang kebanyakan siswa sudah mengerjakan. Ketika saya menyuruh bagian halaman ini, saya lihat ternyata sudah mengerjakan. Itu bagus sekali. Artinya nanti tinggal di kelas dikonfirm oleh saya apakah yang sudah dikerjakan itu sesuai. Kalau misalkan sesuai berarti udah bagus, kalau misalkan masih belum sesuai tinggal diluruskan oleh saya. Begitu ya, jadi mengeceknya sangat mudah sekali. Jadi ini yang seperti ini tinggal masuk. Lalu yang berikutnya siapa Sekar masih 6B, dibuka lagi buku ininya kelas 4B, buku nilainya, cari nama Azam. Saya lihat ada 2 foto, berarti tinggal dicek fotonya, ini pengerjaannya, begitu saja. Jadi sangat mudah buat saya gitu. Jadi insya Allah Bapak Ibu orang tua siswa maupun siswanya sendiri, jadi ini pasti dicek kok ya, pasti dicek. Nah itu ada nilainya, ini saya kan kelihatan nih DAE dan lain sebagainya. Nanti tinggal disesuaikan. Nah itu yang bagian pengumpulan tugas melalui foto. Ada lagi pengerjaan tugas. Nah saya contohkan langsung di halaman yang PTS ya, yang 2 minggu kemarin sudah dikerjakan. Hanya saja mungkin belum sempat pengumuman ya, sekalian saja di sini saya bukakan pengumumannya juga. Saya contohkan di mulai di kelas 4 dulu ya, kelas 4. Nah kan kalian begini ya mengerjakannya ya, nanti ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah ini sangat mudah buat saya untuk mengeceknya. Kenapa? Karena akurasinya tinggi. Artinya kalau siswa jawabannya ini ya ini. Nah kalau skornya atau kalau salah pilih jawaban berarti nanti skornya salah. Lalu Mister bagaimana cara mengeceknya? Kalau Mister ya tinggal buka respon. Ini serius. Jadi hanya yang repot itu bukan pada saat mengeceknya, yang repot itu pada saat membuat atau menyeting soalnya gitu. Misalkan begini, saya kasih contoh ya, pertanyaan. Saya harus ketik dulu ini, saya harus ketik ini, saya harus ketik ini, satu persatu. Artinya perangkatan itu ya harus dibuat gitu, kelas 4, kelas 5 dan kelas 6. Nah, ketikan ini question chapter, lalu pertanyaan kelas 4, kelas 5, kelas 6 kan berbeda semua. Lalu cari gambar yang sesuai materi, di-download di Google dulu, habis di-download disimpan di folder, setelah disimpan baru di-upload satu persatu dan diketik satu persatu ini.
Nah setelah diketik satu persatu setiap soal gitu, ini kan satu soal ya, setiap soal itu saya akan berikan kunci jawabannya di sini. Ya ini kan red and white, nah berarti jawabannya yang ini. Nah dikasih poin 5, sehingga kalau jawaban siswa itu memilih ini, secara otomatis skornya mendapatkan poin 5. Kalau misalkan jawabannya ini, berarti tidak akan mendapatkan poin 5. Begitu saja. Kita lihat hasilnya, ada 71 tanggapan, bukan 71 siswa ya, karena satu siswa itu mungkin 2 kali tanggapan, 3 kali tanggapan gitu setiap siswanya. Yang pasti saya tinggal cek saja. Kalau saya ceknya mudah sekali, langsung saja secara online, tidak di download dulu gitu, karena semua filenya masuk ke dalam Google. Saya buka, saya lihat filenya, apakah daftar namanya sudah ada semua atau masih sebagiannya gitu. Saya tinggal cek saja. Kalau misalkan merasa siswanya sudah mengerjakan tapi tidak ada daftarnya, ini ya salah siapa? Ya kalau saya sih tidak mau menyalahkan, tapi ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah tentu saja internetnya ya. Jadi internetnya itu betul atau lancar atau salah, atau misalkan ada gangguan gitu. Itu yang pertama, internetnya. Oke. Yang berikutnya adalah, yang kedua adalah handphonenya. Handphone yang ketika mengerjakan apakah error ataukah seperti apa. Bisa menggunakan laptop gak? Bisa. Menggunakan handphone orang lain bisa. Kan yang paling penting ini, yang paling penting pertanyaannya apa? Ya nama dan kelas dipilih gitu ya. Nanti bisa kasih tahu teknisnya. Nah setelah dicek internet lancar, nomor 2 handphonenya juga tidak ada masalah, berarti kemungkinan yang terakhir adalah Google-nya sendiri. Nah Google itu kan basisnya di Amerika Serikat ya, kantornya di Amerika Serikat, pabriknya di Amerika Serikat. Jadi semua yang siswa-siswi kerjakan itu terkirim langsung ke Amerika Serikat. Lalu di Mister apa ini yang Mister lihat ya? Mister lihat itu yang ada di Amerika Serikat ini daftar nama ini, kata-kata ini semuanya ada di Google yang ada di Amerika Serikat. Jadi Mister tidak mungkin ada kesalahan teknis kalau di Mister. Nah kalaupun ada kesalahan teknis paling hanya bagian ketika saat menyeting soal gitu. Mungkin harusnya jawabannya yang ini sama Mister teh malah ditulis kunci jawabannya yang ini. Nah berarti itu murni kesalahan Mister. Tapi insya Allah semua sudah saya cek kembali, tidak ada yang error lah. Tinggal sambil berjalan, pada saat berjalan itu ya error di mana ya tinggal diperbaiki di situ. Nah khusus yang kelas 4 ini kan kelihatan semua ini ya. Nah ini ada poin sedikit yang akan dibahas di sini adalah sebelum masuk ke daftar nama ya. Ini ada siswa yang mengerjakan pada saat jam 3.48. Oke, Mister akan zoom dulu ya. Nah, semuanya ini sebenarnya di sini tuh jawaban kalian tuh semua kesini ada. Enaknya pakai teknologi itu detailnya itu masuk semua. Nah, ini M. Zidni Ilman Warzukni Fahman. Bener kan? M. Zidni Ilman Warzukni Fahman. Nah, mengerjakan tanggal 15 bulan 9. Nah ini enaknya menggunakan teknologi itu ketahuan detailnya. Tanggal 15 bulan 9 tahun 2020 hari Selasa. Jam berapa? Jam 3.48 pagi atau sore? Ini karena 3.48 tentu saja pagi, karena kalau sore itu nah tuh 17.20 gitu ya. Jadi ini itu menjadi contoh yang baik ya, karena ini pagi banget loh, jam 4 kurang 12 itu sudah. Maksudnya sudah itu ya kan ketika kalian mengerjakan itu kirim ya, pencet kirim gitu ya, ada tulisan kirim. Nah ketika klik kirim gitu, klik kirim, nah itu jam 3.48. Artinya memulai pekerjaannya MZ itu mungkin sekitar jam setengah 3 lah ya,
setengah 4 atau jam 3, bahkan jam 3 subuh jam 3 bangun gitu ngeliat handphone, wah ini mengerjakan ini dulu, atau mungkin sholat tahajud dulu. Bagus sekali ya. Jadi bangunnya bisa sampai subuh gitu. Nah, contoh yang bagus buat siswa-siswi lainnya, bahwa kalau bangun pagi itu jangan terlalu siang, jangan sampai kesiangan gitu. Jadi subuh-subuh sudah selesai, bahkan jam 4 kurang aja sudah selesai mengerjakan soalnya. Karena di yang terakhir, lo ada yoyo ya, ini tadi uji coba ini. Oke, saya delete dulu ya. Ini yang terakhir itu yang mengerjakan adalah Nurul Afifah, tanggal 22. Kapan tanggal 22? Hari Selasa kemarin ya. Tanggal 22 itu ya hari Selasa kemarin. Hari Selasa pun jam 15.45 atau hampir jam 4 kurang seperempat sore. Gak masalah, tidak ada masalah. Jadi yang penting kan mengerjakan gitu ya. Jangan tidak mengerjakan, yang penting mengerjakan supaya mengetahui atau mengukur hasil belajarnya. Nanti itu semua menjadi evaluasi kita bersama, baik siswanya maupun orang tua maupun gurunya itu sendiri ya. Saya mister sendiri nih, nanti kan dievaluasi terus nih. Ada yang nilainya kurang dari 100 mungkin, ada yang di atas 100. Tidak ada masalah, nilai kecil nggak ada masalah, tinggal dievaluasi saja ya. Zilaki itu pun mengerjakan jam setengah 6, selesainya jam setengah 6 ini, jam pagi ya. Berarti mulai mengerjakan jam 5. Berarti Zilaki itu wah bagus nih, habis sholat subuh gitu kan ya, langsung ngerjain. Nah, contoh yang bagus juga. Supaya apa namanya ya, pekerjaan-pekerjaan yang memang wajib itu ya yang paling utama ya diselesaikan dulu. Setelah itu baru yang happy-happynya. Kalau mau main ya, kalau pekerjaannya semua selesai ya mau main juga nggak masalah gitu. Nah, Mister kok ini emang kelihatan dari aslinya ya, kelihatan nih. Nah, oke, Mister akan kasih contoh ya. Ini kelas 4 ya. Mister akan kasih contoh misalkan kelas 4. Nah, sekarang tanggal 26 nih. Saat saya bikin video ini tanggal 26 September atau hari Sabtu jam 1.33. Nah, ceritanya Mister kasih contoh. Contohnya, nah pada saat mengerjakan kan kalian bentuknya seperti ini ya di handphonenya ya. Jawaban misalkan namanya Uya, kelasnya 4A misalkan seperti itu kan ya. Nah, si Uya ini lalu mengerjakan soal. Nah, soalnya kan seperti ini ya. Terus kalian kerjakan ini 3. Oh benar 3. Terus ini 3 color, ini red and saya white and black. Wow, ini gini. Nah, misalkan udah kerjain semua, kan di bagian terakhir itu ada kirim kan ya. Nah, kirim. Kalau ini udah selesai, misalkan ya. Nah, yang ini aja ini disalahin aja ya. Nah, ini udah selesai. Nah, pada saat jam kirim ini, jam di handphonenya itu jam berapa? Nah, itulah yang terekam. Jam di handphonenya atau jam realnya di dunia gitu ya, jam realnya di Indonesia jam segini jam berapa gitu, itu akan terekam semuanya di sini. Nah, Mister akan buktikan. Nah, ini sekarang jam 1:35 tanggal 26 September 2020. Saya akan kirim ya. Kirim. Nah, karena ini setelah itu kan tampil seperti ini kan, BTS bahasa Inggris, berarti jawaban Anda telah terkirim. Kalau kalian pencet ini lagi, nah ini tanggapan kedua guys. Jadi yang tadi sudah terkirim. Nah, ini tanggapan kedua, berarti kalian mengerjakan 2 kali. Kalau mengerjakan 2 kali, yang mana yang diambil nilainya? Yang pertama. Mau mengerjakan yang 10 kali juga yang pertama yang diambil. Makanya Mister punya alasan untuk itu. Mister kasih lihat lagi nih hasilnya, karena tadi kan online ya. Tuh si Uya muncul ya. Si Uya muncul tadi setelah mengerjakan itu hanya betulnya 15 dari 150. Jadi total nilainya itu kan 150 bukan 100 ya. Di PTS ini saya menentukan nilai totalnya adalah 150. Jadi 5 poin per soal. Karena 5 poin per soal, soalnya ada 30, berarti dijumlahkan totalnya 150. Tuh, jamnya pun jam 13.35 tanggal 26 bulan 9.
Berarti MZ ini memang betul-betul mengerjakan sekitar jam 3 mulainya nih membuka link dari Mister, karena Mister kan kirim linknya itu ke grup itu ke kelas 4, kelas 5 dan kelas 6 itu kan jam 3-an lah, kalau nggak salah jam 3-an lah ya saya kirim. Setelah saya kirim itu MZ-nya itu mungkin lagi buka handphone atau lagi apa gitu, mungkin sedang tahajud, jadi tahu ada informasi grup, langsung mengerjakan dan ya bersyukur ya nilainya bagus lah ya 80 ya. Si laki juga jam 5 baru lihat handphone, mungkin langsung mengerjakan, jam setengah 6 sudah selesai. Jadi ketahuan dan terbayang situasi kondisinya. Kenapa Mister harus membayangkan siswanya? Yaitu dia, karena kan kondisi sekarang kondisi yang tidak menentu. Mister mencoba sebisa mungkin membayangkan kondisi kalian. Kalau di kelas kan kelihatan muka kalian, kelihatan kalian lagi capek, kelihatan lagi happy, semangat dan lain sebagainya kelihatan, sehingga Mister bisa mengajar menentukan bagaimana cara mengajarnya disesuaikan di kondisi ekspresi kalian pada saat di kelas. Hanya saja kalau di sekarang kan agak susah ya, karena kita nggak ketemu langsung gitu. Jadi Mister coba bayangin aja sebisa mungkin. Luar biasa sekali ya MZ nih sama Zilaki. Muhammad Fauzan juga jam 5 lewat 55 detiknya pun 55. Nah detiknya pun terekam loh. Itu ada yang ngerjain jam 17 ada. Nah kayaknya jam ini mah enggak ya, jam apa malam. Ada yang malam nih tanggal 15 nih malam. Nah ada yang besoknya tanggal 16, ada yang ke hari Kamis tanggal hari Jumat ya tanggal 14. Nggak masalah. Yang penting laporan saja, atau kalau udah dapet linknya silakan langsung kerjakan saja ya. Nah ini saya kasih contoh si Uya di kelas 4. Jadi muncul lagi. Saya tinggal refresh aja. Seperti ini saya tinggal refresh. Nanti kalau kalian mengerjakan ya muncul lagi ya. Saya sih jadi enak gitu, karena repotnya di awal ketika saya membuat soal gitu. Ini repot sekali, ini lumayan karena satu persatu masukin gambar satu persatu kan ada yang warnanya beda. Saya harus cari dulu gambarnya satu persatu di Google, memilih gambar yang tepat karena supaya menarik ya nomornya seperti ini ya. Saya bisa saja nulis nomor gitu, tapi yang saya bikin supaya menarik seperti apa, ada gambar pisang, ada kucing yang lucu, saya tidak kasih kucing yang belum mandi ya dan ini dan lain sebagainya, supaya pada saat mengerjakan bisa fokus atau concern. Karena ya kalau asal-asalan ya hasilnya pun asal-asalan gitu. Nah, kalau kalian sudah mengerjakan biar nggak apa-apa saya repot di sini, tapi di akhirnya saya ketika saya mengecek ya tidak repot. Saya tinggal download dan lihat seperti ini, dilihat langsung gitu, seperti itu ya. Ini untuk kelas 4. Oke. Kelas 5 pun sama. Ini kelas 5, ini kelas 6 tuh, kelas 6 ini kelas 5 ya. Ya paham ya. Tinggal saya mengumumkan nama-namanya. Kalau nilainya saya tidak akan sebutkan, kalian sambil saya sebutkan kalian bisa lihat dulu nilai kalian seberapa. Total nilainya 150, nah kalian berapa gitu ya dapatnya. Apa-apa, nilai kecil nilai besar sama saja semuanya ya. Yang penting kan proses belajarnya, mau mengikuti proses belajarnya. Setelah mau mengikuti proses belajarnya, dicek sampai mana kalian memahaminya dengan melalui tesnya. Jadi kalau di tesnya hasil dari menyontek, artinya ya nilai ini ya bukan asli kalian. Kalian itu tidak tahu sebenarnya kalian itu nilainya bagus atau tidak pernah tahu gitu. Karena ketika mengerjakan selalu nyontek gitu. Ya berarti nilai kalian itu ya bukan nilai kalian, ya itu nilai contekan, itu bukan diri kamu sendiri gitu ya. Itulah kenapa Bapak Ibu guru kenapa jangan nyontek, supaya kamu sendiri melihat gitu sebenarnya saya tuh pintar atau tidak. Nah nanti kalau misalkan kurang tinggal lapor ke Bapak Ibunya. Sebenarnya nggak perlu lapor, dari sini juga kelihatan. Nah berarti saya kan punya perhatian nih. Contoh Bella, Ramdhani nih, saya harus memerhatikan terus dulu sampai akhirnya tidak tidak berubah terus. Nah saya ya tentu saja akan menghubungi Ramdhani. Kalau di kelas enak ya, Ramdhani dipanggil, bukunya mana, saya lihat masalahnya apa. Tapi kalau di sini saya
paling menghubungi WA-nya Ramdhani nanti setelah saya melihat proses yang tepatnya. Maksimal 1 semester lah ya, maksimal 1 semester saya akan berikan catatannya. Oke, saya akan sebutkan namanya. Mister emang bisa ngebedain ini 4A dan 4B gampang ya di sini. Kalau saya sih gampang tuh. Kalau udah ini teh enak. Mana sih nggak kelihatan? Di sini. Nah, misalkan begini. Mana nomornya? Nah, kelas 4 aja, kelas 4A dulu ya. Yang saya umumkan adalah kelas 4A terlebih dahulu. Dari mulai Lucky atau Lucky. Kalau saya baca ini Lucky gitu, Lucky. Lucky, Muhammad Fauzan, Daud Ibrahim, Bella, Muhammad Fadli, M Rezki, M Deni, Alcaraz, Romli, Hairina, Sherin, Aidan, Abdul Karim, Nashwa, Wigi, Reyvaldo, Syam, Muhammad Kuntur Pratama, Abdullah Ramadan, Abdul Karim, Adinda Putri, Muhammad Devan, Ahmad Fahri, Dea, Adinda, Sylvia, Taufan, Restu, Ferdinand, Gina, Danar, Rifa, Ananda, Aini, Nia, Hafizah, Fabian, Muhammad Bintang, Cika, Uya. Uya yang tadi ya, Uya. Jadi Uya yang uji coba, jadi nggak ada yang namanya Uya. Oke, langsung ke M Zidni di kelas 4B. M Zidni, Arifin, Al Rizki, Ahmad Faizal, nih yang 4B ya. Zulfiana, Usi, Ramdhani, Syakina, Nazmuddin, Rega, Hapsah, Windy, Chandra, Ainun, Azam, Nazwa, Cahaya, Rendra, Hayzuran, Taufik, Faisal, Nurwitri, Keano dipanggilnya Keano ya. M Ibrahim, Karbada, Melani, Haida, Clarissa, Williansyah, M Hafiz, Muhammad Zami, Nurul Afifah. Jadi totalnya ada 71 tanggapan ya. Nah, tadi kan ada Uya. Uya itu uji coba tadi ya. Uya ini nih, yang ini uji coba. Jadi tidak ada siswa yang namanya Uya. Supaya ngelihat bagaimana proses siswa ketika mengerjakan ya seperti ini gitu ya. Jadi muncul jamnya, tanggalnya, jawaban-jawaban yang dipilihnya pun sama seperti ini tuh. Kelihatan tuh. Ada pertanyaannya Cinta. Hello Rina. Oh, hi, how are you? How many books arranged? Nah, ini semua masuk gitu. Nah, jawabannya. Jadi saya pun pengecekannya enak. Tapi ya sebenarnya repot di depan. Repot di awalnya karena harus menyeting gitu. Tapi nggak masalah, yang penting memudahkan proses pembelajarannya. Ini kelas 4 ya. Masuk ke kelas 5. Nah, daftar namanya di ini enggak disusun aja ya per kelas ya. Dimulai dari kelas 5A dulu. Kalian sendiri yang melihat hasilnya di sini. Oke, sekali lagi, yang tidak ada namanya itu kemungkinannya ada 3. Yang pertama internet, yang kedua handphone, yang ketiga Google-nya. Oke. Jadi kalau tidak ada namanya ya pasti nggak ada. Ya buktinya yang tadi, yang kelas 4 tadi, si Uya kan saya baru mengerjakan ya, internet lancar, laptopnya lancar, ya masuk pasti 100% masuk gitu. Jadi kalau tidak ada kemungkinan ya technical error atau human error. Human itu manusia. Dimulai dari kalau kelas 5 bentar ya. Saya kasih lihat dulu nih. Kalau kelas 5 itu Ririn nih yang paling pagi ya, jam 6.16, berarti sekitar jam setengah 6 atau jam 6 sudah membuka grupnya dan membuka linknya, dan sambil mengerjakan sampai jam 6.16 sudah selesai. Ini yang paling pagi. Yang paling malam itu di tanggal 15 jam 9 nih udah selesai nih, dari jam setengah 9 berarti
Ini nonton mulu mungkin anaknya ya Arif nih dimarahin sama mamanya, woi kerjain udah belum, belum, oh ya udah ngerjain baru ngerjain. Nah ini besokannya nih ada siapa aja nih, besok tanggal 16 kan ya jam 9.10-an. Terus ini juga malam nih siapa, Adinda, ini sore-sore. Nah ini jam 12.37 Ramadan siang ya. Kalau malam mah 23, ini siang setengah 1 tanggal 22, artinya hari Selasa. Salsabila Surya Rama. Nah ini Selasa kemarin. Saya sebutkan namanya sambil dicek ya. Tadi kelas 4 yang kelewat mundurkan saja videonya. Kalau kelas ini saya akan sebutkan namanya, yang tidak ada berarti memang belum. Terus gimana yang belum? Buka linknya, kerjakan saja. Sok saya sih insya Allah toleransi ya, karena memang kondisi pandemi saat ini ya seperti itu, harus membuka kesempatan gitu. Yang penting mau belajar mengerjakan. Ririn, Prasetyo, Haifa, Sapian, Sinta, Omi. Nah ini Omi nih luar biasa nih, nilainya 150. Jam setengah 7 mungkin mulai buka link, jam 7 sudah selesai dengan nilai 150 nih, hebat sekali. Berarti dia mengerjakan latihan-latihannya juga masih ingat, luar biasa, nilainya 150. Deden Hermawan, Muhammad Rasya, Rahmat, Dika Rido, Sekarulan, Kasyara, Dimas Aryo, Muhammad Anas, Fadil Al-Hakim, Muhammad Fadil, Haikal, Kristina, Didit Bariski, M. Nasrifa, Verlita, Abdi, Angga, Fadlan, Rehan, Redil, Daryl, Muhammad Abdul, Fabian, Zivana, Fabi, Airil, Syifa, Rian, Cesha, Muhammad Fahmi, M. Rizky, Nur Aini, Rangga, Amira, Hani, M. Arif, Azza, Cependra, Rifki, Halimatus Syaada, Muhammad Dimas, Nadia, Adinda, Trasya, Zaidan, Abdul Aziz, Salsabila, Surya Adi, Rama Ramadan. Oke, semuanya ada 55 tanggapan ya, 55 tanggapan. Tinggal saya nanti tinggal masukkan nih data-data ini ke file khusus lagi. Nanti dicek daftar siswanya ada yang 2 kali ataukah cuma sekali gitu ya, termasuk nilainya juga disusun dan dirata-ratakan nanti di akhir semester untuk rapotnya. Ini untuk kelas 5. Nah, daftar untuk kelas 6 nya. Nah ini contohnya seperti ini ya, ada 2 kali nih. Ahmad Ridwan Effendi mengerjakan 2 kali. Ini beda nilainya nih Mister, kebetulan nih ngambilnya yang mana, yang ini ya, yang 120. Enggak ya, yang diambilnya yang paling pertama. Tadi Mister di awal yang paling pertama. Kenapa sih harus yang pertama? Karena yang pertama itu ya buat Mister itu yang paling murni. Artinya pada saat itu ya pengetahuannya ya pada saat itu berbeda dengan ini mungkin ada gangguan atau mungkin ada keraguan. Tadi kan nomor 5 B ya kalau nggak salah B atau C ya. Nah itu yang akan mengubah perubahan nilai ini. Jadi ya ini yang asli. Coba kalian bayangkan ketika PTS di kelas ya kan, dengan gurunya. Kalian kan hanya sekali ya masuk, menerima kertas, kalian kerjakan, setelah kerjakan serahkan, kalian nggak bisa balik lagi, bu saya boleh ngerjain lagi nggak 2 kali. Nah gitu kan. Nah kalau boleh mengerjakan itu karena apa gitu. Biasanya nggak diberikan 2 kali, pasti yang sekali. Nah kalaupun 2 kali pasti yang diambil yang pertama, kecuali nilainya 0. Ini 0. Nah terus Ahmad Ridwan satu lagi 120. Kenapa 0? Nah saya tinggal cek ke Ahmad Ridwan kenapa 0? Iya misalnya pada saat pencet terjadi error sehingga terkirim, padahal saya belum mengerjakan. Nah berarti yang diambil yang ini, begitu ya. Nah selama nilainya masih ada, pasti saya ambil yang paling depan, yang paling awal. Oke. Dari yang pertama sambil kalian melihat. Nah yang kelewat di rewind saja atau dimundurkan. Abdullah Syarif, Aditya Ramadan, Adri Sopiana, Ahmad Ridwan 2 kali yang diambil yang ini.
Aisyah Nur Putri, Alifah Ananda, Arista Putri, Citra Amelia, Dadan, Dinda, Fatan, Firlan, Halimah Zaida, Indri Julianto, Ita Septiawan, Kirana, Luna, M Nizar, M Rizky, Maulana Rizky, Muhammad Anwar Raju, Muhammad Dwi Anugrah, Muhammad Fahri, Muhammad Fatan, Nazwa, Nindi, Nur Alea 2 kali, Puput Sakia, Rafa, Rizky Aditya 2 kali, yang diambil yang pertama ya. Robi Rahman Rahmat. Nah, ini yang ketiknya mungkin ini jam 9 mungkin lagi PTS jadi buru-buru kali ya. Rahmat. Safira Fitriani, Siti Anissa, Siti Rohima, Soraya, Tiara, Melani, Tiara Sari, Vera Apriani, Yuda 2 kali, yang diambil yang pertama. Oh, kebetulan sama nilainya. Zahra, Zanya, Ali Mustafa, Andika, Ayustia, Azka, Azril, Azza, Fahri, Jamaluddin, Khairunisa, Khalifatun, Lukmanul Hakim, M Kemal Fahlevi, M Ridho, Manda, Meli 2 kali, yang ini yang diambil. Mili, Nadia, Nafis, Naufal, Popi, Raditya, Raffi, Fadila, Raja, Risma, Rizky, Saskia, Sekar, Septia, Silviana, Sudirman, Sulis, Syapila, Tamala, Tri Sunardi, Yudhistira, Putra. Oke, nah ini uji coba ya. Ini uji coba Mister ketika tadi masih tanggal 26 sebelum rekaman ini video gitu ya. Rekam video ini Mister uji coba, ini masuk kok gitu. Artinya ya kalau memang mengerjakan atau membuka linknya dengan tepat, mengerjakan sampai akhirnya pencet kirim, berarti ya sudah sampai, pasti sampai gitu ya. Ini karena nih siswanya tidak ada, di delete saja ya. Jadi begitu, itu cara Mister mengerjakan, sekaligus saya mengumumkan nilai PTS yang dikerjakan 2 minggu yang lalu. Tinggal saya mengecek dari yang ini mid test LKS, maksudnya mid semester test LKS. Kalau di kelas 4 halaman 22 sampai 24 ya, atau 25 itu kalau di LKS. Kalau di kelas 4 itu halaman berapa? Bentar saya lihat dulu. Oh ya, halaman 26 sampai 27 itu untuk kelas 4. Mid semester testnya halaman berapa? Halaman 33 sampai halaman 35. Ini kelas 6. Kelas 6 ya. Kalau kelas 5, tadi kelas 6, ini kelas 5. Nah, saya lihat halaman 29 sampai halaman 31. Ini untuk yang kelas 5. Jadi lihat di LKS-nya bagian mid semester test, begitu ya. Ini supaya kaliannya pun yang tadi mungkin nilainya kurang maksimal, tapi kan latihan lagi di LKS-nya melalui mid tesnya, itu mid semester tesnya, tentu saja akan ada peningkatan nilai-nilainya gitu, supaya kalian mengetahui dan lebih serius bagaimana belajar. Poinnya belajar ya, bukan hanya nilai saja, nilai skor gitu, bukan, tapi poinnya adalah belajar, karena masa pandemi ini memang agak sulit. Bahkan sampai pemerintah itu kan nyuruh menyiarkan pembelajaran di TVRI gitu. Kenapa sih di TVRI? Sebenarnya begini, saya ingin jelaskan kepada siswa-siswi sekaligus juga orang tua siswa yang mendengarkan sambil menonton video ini. TVRI itu disiarkan yang isinya pembelajaran itu sebenarnya khusus untuk siswa yang tidak memiliki akses belajar sama sekali.
Misal contoh ya di Papua. Jadi di Papua itu mungkin kan kebanyakan atau banyak siswa yang tidak ada internet, sehingga sulit belajar melalui internet. Makanya kan kalau TV mungkin mereka bisa, ya udah belajarnya melalui TV, tinggal gurunya nanti mengecek. Nah kalau di Pulau Jawa kan bisa internet, ya udah gitu. Kalaupun ada siswa di Pulau Jawa seperti di Cikampek lah ya, di Cikampek itu ada benar-benar tidak ada internet, benar-benar tidak ada akses belajar sama sekali, tapi minimal TV pasti ada. Maksudnya pemerintah seperti itu ya. TV ya tontonlah TV supaya kalau bahasa Sunda mah ulah ente belajar teuing gitu. Bisa belajar, yang penting mah jangan kosong banget gitu. Makanya disiarkan di televisi. Kenapa? Gratis, tinggal nyalain aja TV-nya. Nah, jadi belajar gitu. Nah, kalaupun ada guru yang memang menugaskan melalui TV itu, ya itu berarti metode yang sedikit berbeda saja gitu. Artinya memanfaatkan situasi guru kita yang di sini ya mendengar sok tonton TV TVRI-nya. Nah, berarti dijamin tuh gurunya juga ikut menonton juga pembelajarannya gitu, yang diajarkan di TVRI seperti apa, nanti kan dicek ya rangkuman atau perhitungan dan lain sebagainya. Nah, ada juga yang guru yang oke lah di TV itu TVRI itu hanya tambahan saja gitu, artinya kalau mau belajar ya silakan saja. Nah, di sisi lain gurunya memang sudah menyiapkan seperti ini, atau ada LKS atau ada video pembelajaran dan lain sebagainya. Artinya ya tergantung dari sekolah maupun gurunya itu sendiri sebenarnya gitu ya. Nah, oke, itu hanya tambahan saja. Poin utamanya belajar, bukan skor nilai harus tinggi. Nah, harus tinggi artinya harus pinter sebenarnya gitu guys. Bukan harus tinggi berarti nilainya gede, bukan harus tinggi berarti pinter. Maksud orang tua tuh seperti itu. Nilai 150 atau nilai sempurna 100 itu memang benar-benar kamu yang mengerjakan karena kamu memahami materi pembelajarannya. Dapat 100 tapi dari sok nyontekan si A, berarti sebenarnya yang nilai 100 itu adalah ya si A itu sendiri, bukan kamu. Karena kamu mau nyontek isi dari si A, berarti yang nilai 100-nya si A, yang pinternya si A, bukan kamu. Oke, paham ya? Makanya kalau saya sih nggak masalah nilai kecil seperti ini, misalkan ya, nah ini Ananda Rizky Aditya nih, saya harus mengecek dulu nih kenapa Ananda Rizky Aditya ada nilai 10. Tapi apakah di sini ada mungkin Ananda Rizky Aditya mungkin ada error nih ceritanya nih, ini ada error nih sehingga dikerjakan lagi. Nah, nanti kan saya cek dulu gitu kan, nggak tahu di yang mana nih gitu ya. Tinggal tinggal pengecekan saja. Jadi tidak ada masalah nilai besar nilai kecil, yang penting kan proses belajarnya guys. Itu ya. Saya kira cukup. I think enough the explanation about the process of scores of student elementary school Chomin Timur 1. Oke. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.